bersama saya Ungka Medi di Sentra Show Log Ribut Enjoy. Di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Kalau jadi yang susah kita bahas, ayo guys kan. Di sini aku mau bahas apa yang kalian tanyakan mengenai ya sesuatu gitu loh. Nah, di sini akan ada dua pembahasan. Yang pertama aku akan membahas mengenai Citayam Fashion Week lagi ya. Nanti untuk pembahasan kedua ada, nanti lihat ya, jangan di skip. Oke, untuk pembahasan pertama di sini aku sering bahas Citayam Fashion Week untuk hal yang kayak hal positif gitu loh. Nah, terus di sini aku akan ngebahas masalah Citayam Fashion Week yang hal negatifnya gitu loh. Karena di sini banyak hal yang dikhawatirkan oleh orang-orang. Nah, di sini apa sih hal yang dikhawatirkan mengenai Citayam Fashion Week? Yang dikhawatirkan adalah munculnya bibit-bibit ya orang-orang yang tidak pada kodratnya gitu loh. Nah, di sini kan kita sering lihat di TikTok atau di mana lah ya, di sosial media, bahwasanya ada beberapa orang yang diwawancarai menggunakan ya pakaian atau gaya seperti wanita gitu loh. Bahkan ditanya tipe pasanganmu seperti apa gitu loh kan. Nah, di sini ada beberapa video yang dimana kayak netizen itu nggak setuju dan kayak kok bisa Citayam ini seperti ini gitu loh sekarang. Oke, nah ini beberapa videonya ya. Alasan kenapa gue nggak suka banget sama Citayam Fashion Week katanya. Apa tuh alasannya? Jadi sarana penyimpangan yang diwajarkan katanya. Membangun bibit-bibit penyimpangan. Banyak cabe dan terong-terongan di mana-mana katanya. Waduh. Berkreasi tapi banyak penyimpangan yang diwajarkan. Oke. Entah tujuannya apa, juga nggak jelas katanya. Ini ada JJ ngamuk, kok jadi JJ ngamuk. Banyak yang mengikutin budaya barat padahal ini Indonesia. Demi viral gini amat ya katanya. Udah rame buat macet pula. Gimana menurutmu guys dengan adanya SCBD Fashion Week ini? Oke, gimana menurut kalian? Menurut aku sih oke-oke aja kalau dalam batas wajar ya, kayak Fashion Week yang nggak apa-apa, bagus gitu fashion gitu, berarti kayak ada perkembangan gitu. Tetapi kalau untuk kayak semacam tadi sangat-sangat melebihi gitu, kayak tidak boleh seperti itu. Karena dengan adanya hal seperti ini, jika tidak kayak ditegur, itu akan keterusan dan akan semakin banyak gitu ya. Jadi tidak ada rasa takut itu. Nah, jadi ya ini harus ada teguran sih. Mungkin segitu aja yang bisa aku bahas di pembahasan pertama ini, dan langsung aja kita masuk di pembahasan kedua ya. Oke, di pembahasan kedua di sini aku mau bahas mengenai ada kelapa nih. Kelapanya teh dibawa sama kakek-kakek di teng-teng keliling, nggak keliling kampung ya, dibawa ke jalan lah gitu. Nah, ini banyak yang nanya ke aku, Kak itu teh gimana sih ke kronologisnya, di mana terjadinya kayak gitu, dan pengen lihat ke videonya, nanti aku tampilkan videonya ya. Oke, mengenai berita tersebut, nah katanya ini viral di TikTok, jadi banyak yang penasaran. Nah, jadi guys, untuk kejadian ini memang betul terjadi sebuah kejadian yang dimana kayak ini kejadian sangat tidak wajar sekali, yang dimana ada seorang kakek-kakek menenteng di teng-teng gitu, di teng-teng kelapa. Aku nyebutnya kelapa aja deh, kalau nyebut ini mah nanti kena lagi strike ya, bahaya ya. Aku sebut aja kelapa. Si kakek-kakek ini menenteng kelapa, yang dimana kelapa itu adalah kelapa istrinya. Kelapa istrinya di teng-teng gitu, berarti otomatis diklak dulu dong. Dan ini gara-gara apa sih kok bisa gitu loh. Nah, jadi guys, ini kejadiannya itu bukan di Indonesia tetapi di India ya. Si kakek ini nenteng kelapa istrinya ada alasannya.
Dan alasannya itu, aku jelasin dulu ya guys ya untuk kronologisnya. Jadi di sini di suatu daerah di India ada seorang kakek-kakek, ya bersama neneknya itu tinggal di suatu daerah itu gitu loh. Entah si kakek ini dari mana atau pulang dari mana, tiba-tiba si kakek ini melihat bahwasanya si nenek sedang selingkuh sama pria lain. Wah, udah nenek-nenek udah selingkuh gitu. Nggak tahu ya. Mungkin ya ada di sini juga, mungkin banyak ya. Karena mungkin namanya perselingkuhan itu tidak bisa dimaafkan menurut beberapa orang, tapi ada juga perselingkuhan dimaafkan karena kesabaran gitu ya. Nah, jadi si kakek ini emosi, kesal ngelihat itu dan akhirnya dikrek. Dan si kelapanya itu dibawa ke jalan, otomatis warga teh lihat dong, warga lihat dan warga langsung melaporkan hal ini ke polisi ya, kepala dusing. Nah, ngelaporin kepala dusing dan ya ternyata si kakek ini bawa kelapa istrinya itu bukan pengen dibuang atau kemana, bukan. Ternyata memang mau dibawa ke polisi juga gitu, mau nyerahin diri, nih istri gue gitu loh, dikrak gara-gara ya selingkuh gitu kan. Ya, jadi seperti itu kronologisnya guys ya, mengenai kakek-kakek nenteng kelapa istrinya gitu loh. Tapi ya sangat disayangkan sekali itu terjadi, karena mungkin bisa dibicarakan atau diceraikan aja lah, gak perlu dengan hal itu. Tapi mungkinnya emosi orang siapa yang tahu gitu kan. Pasti ya akan terjadi seperti itu kalau udah kesel-kesel banget gitu loh ya. Oke, nah jadi kronologisnya seperti itu. Nah, buat kalian yang pengen lihat videonya nih, aku kasih lihat videonya ya. Nah, ini videonya ya guys ya. Nih, cuma kakek bawa kelapa kok. Nah, ini tuh si bapak tuh lagi nenteng kelapa ya. Nenteng kelapa, bawa apa ini santai aja si kakek teh bawa kelapa. Ini teh mau ke kantor polisi, kepala dusing ya dia. Ya Allah ya Roh, ada aja ya. Ngeri kali bos. Ini udah nggak ada maaf kali ya, udah emosi parah gitu, makanya sampai terjadi hal seperti itu. Dan ya mungkin ini terjadinya di India guys. Ternyata di Indonesia juga ada ya guys, pernah kejadian seperti ini, yang dimana ada seorang anaknya udah dewasa, dia itu ngeiniin juga kelapa bapaknya. Kalau ini ya, kalau di Indonesia ini terjadi di Palembang dulu 2021. Dia nenteng kelapa bapaknya keliling kampung. Kalau ini ya, kalau yang terjadi di Indonesia, dia keliling kampung. Ternyata keliling kampung untuk apa? Untuk diserahkan atau ngasih tahu ke kakaknya, kak ini bapak lu udah meninggoy, gue krek gitu. Dikasih lihat ke kakaknya, karena mungkin kakaknya beda rumah, jadi kayak dia ngelewatin warga dulu dan warga shock dong lihat hal ini gitu. Jadi ya udah dilaporkan lah ke pihak berwajib gitu loh. Dan ternyata alasannya apa? Kok si anak itu ininya bapaknya gitu. Ternyata alasannya katanya ada bisikan gaib, yang dimana katanya si anak ini tuh dapat bisikan apa ya, kalau bapaknya tuh mau nyantet dia. Nah, jadi mungkin sebelum disantet bapaknya gitu, jadi dia akrab duluan gitu ya. Tapi ya itu menurut aku itu ada gangguan sih, kalau menurut aku kalau hal-hal seperti itu ada gangguan mental mungkin gitu loh. Nah, kalau untuk yang di India ini memang pure dia kesel emosi ya, nggak ketolong emosinya, jadi ya udah ngaji gitu diteng-teng gitu. Ya Allah, nggak kebayang sih sebenarnya, nggak kebayang banget ini. Aduh, udah nggak tahu lah, nggak bisa dibayangin ya. Oke, jadi seperti itu aja mungkin ya pembahasan kali ini. Buat kalian yang suka videonya, share video ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Makasih juga buat kalian yang udah ngasih info. Kalau misalkan kalian mau ngasih info, boleh komen di kolom komentar, atau kalian boleh DM di Instagram itu @umkomedi28. Oke, jadi begitu aja guys ya. Terima kasih udah nonton. Stay fokus, salam, gak ribut, enjoy.